Oke, pada video kali ini kita akan melakukan uji autokorelasi yang merupakan uji asumsi klasik ya. Namun untuk uji autokorelasi ini tidak selalu digunakan, hanya pada data-data yang bersifat time series saja. Saya berikan contohnya seperti ini. Jadi ini ada suatu contoh pengaruh inflasi, suku bunga tabungan dan suku bunga pinjaman terhadap rasio pinjaman. Jadi di sini saya menggunakan katakanlah 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independennya karena inflasi suku bunga saya menggunakan persen ya. Jadi kalau di sini tertulis 2,3 itu artinya 2,3%. Sedangkan untuk rasio pinjaman itu menggunakan ya rupiah ya nominal 3 juta, 2 juta seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari data time series. Jadi jika Anda menjumpai data-data seperti multi years atau dari tahun ke tahun seperti itu, maka sangat disarankan melakukan uji autokorelasi terlebih dahulu sebelum lanjut ke analisis regresi maupun uji hipotesis. Sedangkan apabila datanya hanya diambil pada 1 tahun saja atau yang tidak melibatkan multi tahun, maka kita tidak usah menggunakan uji autokorelasi. Secara mudahnya, contohnya seperti kalau autokorelasi itu berarti misalkan pada bulan Januari kalian membeli banyak peralatan untuk kos, sehingga pada bulan Februari kalian pengeluarannya sedikit lebih hemat karena masih ada pengaruh dari pengeluaran pada bulan Januari yang lalu. Nah, itu adalah yang disebut autokorelasi. Data yang bagus adalah data yang tidak mengandung autokorelasi untuk analisis regresi ini. Jadi itu adalah contoh yang paling sederhana. Nah, di sini kita mengandaikan penelitian ini ya. Untuk yang sebelah kanan ini akan saya jelaskan di belakang. Oke, ini saya ekspor dulu ke SPSS ya. Ini sudah saya ekspor, jadi tahunnya sudah saya hilangkan. Pastikan juga ini sudah dalam bentuk scale ya. Measurenya scale, labelnya juga diberikan. Kemudian langsung saja klik analyze, regression, linear. Jadi analyze, regression, linear. Silakan dimasukkan dependen atau variabel terikatnya yaitu Y dan independennya atau X1, X2 dan X3. Metodenya adalah enter. Kalau sudah, jangan klik OK dulu. Kita klik statistik. Di sini di bagian residual itu pastikan Durbin Watson-nya yang tertentang karena ini yang dinamakan uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson ya. Ada satu lagi yang namanya run test. Kita akan bahas setelah video yang kita rekam ini. Kalau sudah dicentang ini kita klik continue, kemudian bisa diklik OK. Akan muncul tabel seperti ini. Di sini ada tabel namanya model summary. Langsung kalian perhatikan di bagian kolom Durbin Watson ini adalah nilai D sebesar 2,031. Untuk mempermudah kita catat saja karena nilainya itu nanti sangat penting. Saya masukkan di sini sebanyak D 2,031. Nah, bagaimana kita mengetahui terjadi autokorelasi atau tidak? Kita bandingkan dengan ini. Kalian bisa cari di internet namanya tabel keputusan Durbin Watson ya. Jadi semuanya sama, harusnya sama. Dan ini juga sudah saya upload di psikologi maupun di open learning. Jadi nanti kalian bisa download dari internet maupun dari kelas online-nya itu. Sekarang kita bandingkan ya, kembali ke sini. D kurang dari DL. Nah, kita harus tahu nilai DL-nya ini dari mana. Ada DL, ada DU. Cara mencarinya adalah dengan rumus K di koma N. K itu adalah jumlah variabel independen, N-nya adalah jumlah responden. K-nya tadi adalah berapa? Kalau dalam penelitian saya 3 ya. Jadi ini disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Kita andaikan K-nya adalah 3, N-nya adalah 13 ya. Maka kita bisa cari di tabel Durbin Watson. Ini juga semuanya sama, di internet kalian juga bisa cari.
K-nya 3 itu berarti K1, K2, K3. Di posisi K3 ini kita ambil, kemudian 13-nya ada di sini. Kita tarik, maka ketemu DL-nya adalah 0,7147, DU-nya adalah 1,8159. Oke, sudah saya tuliskan di sini. Sekarang tinggal kita bandingkan. Yang pertama, D kurang dari DL. Oke, tidak sesuai. D lebih besar dari DL. Oke, masuk, tapi D kurang dari DU tidak sesuai. Coret juga. Yang ketiga, D lebih besar dari DU. Oke, masuk. D kurang dari 4 kurang DU, 4 kurang DU berarti sekitar 1,2. Tidak masuk. Yang keempat, D lebih besar dari 4 min DU. 4 min DU berarti 4 dikurangi 1,8 sekitar 2,2 ya, 2,2 sekian. Oke, tidak 2,031. Oke, masuk. D masih lebih besar. Kemudian 4 dikurangi DL. 4 lebih kecil dari 4 dikurangi DL. Ya, masuk. Berarti yang keempat ini yang masuk ya. Tapi untuk memastikan kita cek yang kelima juga. Apakah D lebih besar dari 4 kurang DL? 4 kurang DL tadi adalah, oke, tidak. Berarti masuk yang keempat. Yang keempat keputusannya adalah tidak ada keputusan. Nah, kalau misalkan menjumpai hal semacam ini, saya sarankan kalian menggunakan uji autokorelasi dengan rantes. Kita bahas di video selanjutnya. Tapi misalkan di sini ternyata sudah ada keputusan bahwa tidak terjadi autokorelasi, ya, maka yang tengah ini, yang diharapkan yang tengah ini, maka kalian bisa lanjut ke uji hipotesis atau mungkin analisis regresi. Tapi kalau itu ternyata terjadi autokorelasi, yang artinya 1, 2, 4, 5 ini itu kalian jumpai, maka saya sarankan menggunakan uji autokorelasi rantes seperti itu. Oke, kita lanjut pada video autokorelasi dengan rantes ya.